have decided to follow Jesus. I have decided to follow Jesus. I have decided to follow Jesus. No turning back, no turning back. I still will follow. Though none go with me, I still will follow. Though none go with me, I still will follow. No turning back, no turning back. Will you decide now to follow Jesus? Will you decide now to follow Jesus? Will you decide now to follow Jesus? No turning back, no turning back. I'm gonna follow, are you gonna follow? I'm gonna follow, are you gonna follow? I'm gonna follow, are you gonna follow? I'm gonna follow, I'm gonna follow. I'm gonna follow, are you gonna follow? I'm gonna follow, are you gonna follow? I'm gonna follow, I'm gonna follow. I have decided to follow Jesus. I have decided to follow Jesus. I have decided to follow Jesus. No turning back, no turning back. Shalom anak-anak, apa kabar semuanya? Tante Elmi berharap semuanya dahsyat, luar biasa, yes. Kembali lagi kita berjumpa dalam ibadah par GKII Tama Alanrea meskipun secara online. Dan hari ini adalah hari di mana kita akan memuji dan menyembah Tuhan. Siapa yang diberkati Tuhan sepanjang satu minggu ini? Mari angkat tangan. Tante Elmi juga diberkati. Tante Elmi yakin kalian semua diberkati. Kalau semuanya siap memuji dan menyembah Tuhan, mari kita memuji Tuhan. Tante Elmi mau mengajak kalian semua yang ada di rumah, mari menyembah Tuhan. Kita angkat satu pujian, mari masuk gerbangnya. Ayo anak-anak semuanya berdiri dan kita bertepuk tangan meninggikan nama Tuhan. Mari masuk gerbangnya. Semuanya bertepuk tangan ya, dengan sukacita. Mari masuk gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian, penuhi baitnya dengan nyanyian syukur, hadiratnya penuh sukacita. Sebab Tuhan Dia baik dan anugerahnya kekal selama-lamanya. Amin. Sebab Tuhan Dia baik dan anugerahnya kekal selama-lamanya. Amin. Sekali lagi kita ulang pujian kita, memuji Tuhan. Mari masuk gerbangnya dengan hati bersyukur,
halamannya dengan pujian, penuhi baitnya dengan nyanyian syukur, hadiratnya penuh sukacita. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan Dia baik, dan anugerahnya kekal selama-lamanya. Amin. Sebab Tuhan Dia baik, dan anugerahnya kekal selama-lamanya. Amin. Selama-lamanya. Amin. Amin. Tuhan kita baik. Mari kita lipat tangan semuanya, tutup mata, kita berdoa. Kita buka ibadah kita dengan doa. Tuhan Yesus yang baik, kami sungguh bersyukur kepadamu. Kami mau masuk hadirat Tuhan dengan penuh sukacita, karena Tuhan sudah memberkati kami semua sepanjang 1 minggu ini. Baik yang belajar secara online maupun yang belajar secara tatap muka, keluar masuk kami percaya Tuhan sudah memberkati kami. Bukan hanya kami, tetapi keluarga kami. Kuduskan kami semua, layakkan kami, sehingga kami layak memberi yang terbaik, menyembah Tuhan hari ini. Terpuji namamu Bapa, kami siap meninggikan Tuhan, Raja di atas segala raja. Di dalam nama Tuhan Yesus, kita yang siap menyembah Tuhan sama-sama katakan, amin. Nah, anak-anak, silahkan duduk kembali. Nah, Tante Elmi mau bertanya, apakah kalian punya sukacita sepanjang 1 minggu ini? Meskipun corona, meskipun mungkin kalian punya masalah. Amin. Punya sukacita di dalam Tuhan ya. Kita akan terus memuji dan meninggikan Tuhan. Kita angkat satu pujian dengan sukacita dan dengan bertepuk tangan adalah sukacita di hatiku. Setelah itu nanti kita nyanyikan dalam versi bahasa Inggris. Nah, siapkan persembahan kalian juga. Waktu kita menyanyikan dalam versi bahasa Inggris, kita akan memberikan korban persembahan. Mari meninggikan Tuhan adalah sukacita di hatiku. Dengan sukacita. Adalah sukacita di hatiku, di hatiku, di hatiku adalah sukacita di hatiku. Diberikan Tuhanku, aku bersyukur, bersukacita, kasih Tuhan diam di dalamku. Aku bersyukur, bersukacita, kasih Tuhan diam di dalamku. Sekali lagi, adalah sukacita, adalah sukacita di hatiku.
memuji Tuhan. Mari sekali lagi kita berdoa. Kita serahkan persembahan kita kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kalau hari ini dalam ibadah par, kami diberi kesempatan untuk memberikan korban syukur kami kepada Tuhan. Biarlah Tuhan menguduskan persembahan ini sehingga dapat digunakan bagi pelayanan par. Berkati setiap anak-anak-Mu di rumah, dalam studi, di dalam kesempatan mereka bermain, belajar, bahkan dalam pertumbuhan mereka. Berkati juga setiap orang tua di dalam pekerjaan dan dalam mendampingi anak-anak yang Tuhan sudah percayakan. Kami akan lanjutkan ibadah kami di dalam nama Yesus. Kita yang diberkati sama-sama katakan amin. Anak-anak, waktunya untuk kita siapkan diri untuk mendengarkan firman Tuhan. Firman Tuhan kali ini akan disampaikan oleh Kak Ika dan kita akan terus belajar dari kitab Hakim-Hakim. Kitab Hakim-Hakim ini menceritakan bagaimana Tuhan memimpin bangsa Israel meskipun tidak ada nabi yang memimpin ya. Sebelumnya Tuhan pakai Musa, kemudian Tuhan pakai Yosua, tetapi selanjutnya Tuhan pakai hakim-hakim untuk menolong bangsa Israel. Hakim-hakim ini, para hakim ini bukan orang-orang yang hebat, tetapi karena Tuhan menyertai mereka, Tuhan membuat mereka semua menjadi orang yang luar biasa. Kalian pun bisa dipakai Tuhan menjadi orang yang luar biasa. Kita angkat pujian ini, Yesus bisa pakai siapapun juga. Semuanya, ayo berdiri sekali lagi, kita memuji Tuhan. Daniel di dalam goa singa, semua karena kasihnya. Nuh membuat bahtera, Abraham taat kepada Bapa. Daud mampu kalahkan Goliat, semua karena kuasanya. Yesusku perkasa, berkuasa, dia bisa pakai siapapun juga. Meski ku kecil lemah, ku percaya Yesus luar biasa. Angkat pujian ini dengan iman, Tuhan bisa pakai siapa saja, termasuk kalian. Sekali lagi, Ayub setia, Yusuf tidak pernah menyerah. Daniel di dalam goa singa, semua karena kasihnya. Nuh membuat bahtera, Abraham taat kepada Bapa. Daud mampu kalahkan Goliat, semua karena kuasanya. Yesusku perkasa, berkuasa, dia bisa pakai siapapun juga. Meski ku kecil lemah, ku percaya Yesus luar biasa. Na 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 na. Yesus luar biasa. Selamat mendengarkan firman Tuhan. Shalom adik-adik, puji Tuhan adik-adik sudah memuji dan memuliakan nama Tuhan. Sekarang tiba saatnya adik-adik yang ada di rumah akan mendengarkan cerita firman Tuhan. Namun sebelumnya itu kita mau berdoa. Semuanya lipat tangan, tutup mata, kita satu di dalam doa. Kita berdoa. Bapa dalam kerajaan surga, terima kasih Tuhan kesempatan yang Tuhan berikan bagi kami untuk adik-adik sekolah minggu mau mendengarkan cerita firman Tuhan. Tuhan tolong kami, berikan kami telinga seorang murid yang mau mendengar. Biarlah firman ini dapat tertanam baik dalam hati kami. Terima kasih Tuhan, berfirmanlah kepada kami karena kami sudah siap untuk mendengarkan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa mengucap syukur. Haleluya, amin. Nah adik-adik yang ada di rumah,
Minggu ini kita belajar dari kitab Hakim-Hakim pasalnya yang ke-6 hingga pasalnya yang ke-8. Kakak Ika ulang ya, Hakim-Hakim pasalnya yang ke-6 hingga pasalnya yang ke-8 dengan tema Gideon pahlawan gagah berani. Nah adik-adik, seperti biasa sebelum kita masuk dalam beberapa poin penting yang dapat kita pelajari dari kisah ini, kita mau melihat sebuah film. Ini dia filmnya, selamat menyaksikan. Tetapi orang Israel melakukan apa yang jahat di mata Tuhan. Sebab itu Tuhan menyerahkan mereka ke dalam tangan orang Midian 7 tahun lamanya. Dan selama itu, orang Midian berkuasa atas orang Israel. Karena takutnya kepada orang Midian itu, maka orang Israel membuat tempat-tempat perlindungan di pegunungan, yakni gua-gua dan kubu-kubu. Lalu berserulah orang Israel kepada Tuhan. Pohon tarbantin di Ofra, kepunyaan Yoas, sedang Gideon anaknya mengirik gandum dalam tempat pemerasan anggur. Malaikat Tuhan menampakkan diri kepadanya dan berfirman kepadanya demikian. Tuhan menyertai engkau. Pergilah dengan kekuatanmu ini dan selamatkanlah orang Israel dari cengkraman orang Midian. Bukankah aku mengutus engkau? Tetapi jawabnya kepadanya, Tuhanku. Tetapi sekarang Tuhan membuang kami dan menyerahkan kami ke dalam cengkraman orang Midian. Jika sekiranya aku mendapat kasih karunia di matamu, maka berikanlah kepadaku tanda bahwa engkau sendirilah yang berfirman kepadaku. masuklah Gideon ke dalam, lalu mengolah seekor anak kambing dan roti yang tidak beragi, dibawanya itu kepadanya, lalu disuguhkannya. Maka timbullah api dari batu itu dan memakan habis daging dan roti itu. Maka aku membentangkan guntingan bulu domba di tempat pengirikan. Apabila hanya di atas guntingan bulu itu ada embun, tetapi seluruh tanah di situ tinggal kering. Dan demikianlah terjadi, dan diperasnya air embun dari guntingan bulu itu, secawan penuh air. Sekiranya yang kering hanya guntingan bulu itu, dan di atas seluruh tanah itu ada embun. Dan demikianlah diperbuat Allah pada malam itu. Itulah Gideon, dengan segala rakyat yang bersama-sama dengan dia. Lalu mereka berkemah dekat mata air Harod. Berfirmanlah Tuhan kepada Gideon, terlalu banyak rakyat yang bersama-sama dengan engkau itu. Siapa yang takut dan gentar, biarlah ia pulang. Lalu pulanglah 20.000 orang dari rakyat itu, dan tinggallah 10.000 orang. Tetapi Tuhan berfirman kepada Gideon, Masih terlalu banyak rakyat. Suruhlah mereka turun minum air, maka aku akan menyaring mereka bagimu di sana. jumlah orang yang menghirup dengan membawa tangannya ke mulutnya ada 300 orang. Tetapi yang lain dari rakyat itu, semuanya berlutut minum air. Lalu berfirmanlah Tuhan kepada Gideon, Dengan ke-300 orang yang menghirup itu, akan kuselamatkan kamu. sedang ke-300 orang itu bersama-sama meniup sangkakala dan memecahkan buyung dengan memegang obor di tangan kirinya dan sangkakala di tangan kanannya untuk ditiup, serta berseru, Pedang demi Tuhan dan demi Gideon! Sementara itu, tinggallah mereka berdiri, masing-masing di tempatnya, sekeliling perkemahan itu. Tetapi seluruh tentara musuh menjadi kacau balau, berteriak-teriak dan melarikan diri. Maka di perkemahan itu Tuhan membuat pedang yang seorang diarahkan kepada yang lain. Lalu larilah tentara itu
mereka mengejar orang Midian itu. Banyaknya yang tewas, ada 120.000 orang yang bersenjatakan pedang. Demikianlah orang Midian tunduk kepada orang Israel. Maka amanlah negeri itu 40 tahun lamanya pada zaman Gideon. Adik-adik, bagaimana film yang adik-adik sudah nonton? Seru bukan? Bagaimana perjalanan kisah seorang Gideon. Nah adik-adik, tema kita hari ini tentang apa? Yaitu Gideon, pahlawan gagah berani, yang terdapat di dalam kitab Hakim-Hakim pasalnya yang ke-6 hingga pasalnya yang ke-8. Nah adik-adik yang di rumah, Gideon berasal dari suku Manasye. Itu bukan kalangan dari suku yang terkenal di bangsa Israel. Dia juga adalah seorang yang masih muda, dan dia juga hidup dalam rasa ketakutan karena seperti bangsa-bangsa Israel lainnya, karena di bawah penindasan orang-orang Midian. Nah arti lain daripada Yerubbaal Manasye yaitu adalah penghancur atau perkasa atau penebang pohon. Nah adik-adik yang ada di rumah, ada beberapa poin penting yang dapat kita pelajari dalam kisah Gideon hari ini, yaitu kita mau melihat bagaimana karya Tuhan di dalam hidup kita melalui kisah Gideon. Adik-adik yang ada di rumah, ada 3 poin penting yang dapat kita pelajari dalam kisah Gideon hari ini. Dan yang pertama yaitu Gideon dipilih Tuhan bukan karena kelebihannya. Nah adik-adik, Gideon adalah seorang yang masih muda. Pada saat itu dia bersembunyi di balik penggilingan. Dan saat itu dia juga merasa ketakutan ketika malaikat Tuhan datang kepada dia. Tidak ada satupun yang dapat dibanggakan dari seorang Gideon. Namun Tuhan memilih Gideon menjadi pahlawan bagi bangsa Israel. Nah adik-adik, di dalam kehidupan kita, Tuhan tidak memandang kita dari mana kita berasal. Tuhan tidak memandang kita dari suku kita, dari latar belakang kita seperti Gideon. Gideon adalah seorang yang biasa-biasa saja. Keluarganya adalah dari keluarga yang biasa-biasa, tapi Tuhan memilih dia untuk menjadi pahlawan bagi bangsa Israel. Nah begitu juga dengan adik-adik yang ada di rumah. Tuhan tidak memandang latar belakang adik-adik, keluarga dari mana. Ketika Tuhan mau memakai kita untuk menjadi pahlawan, Tuhan bisa memakai kita kapan saja. Dan Tuhan mau supaya kita seperti Gideon. Tuhan mau memakai kita seperti Gideon untuk menjadi seorang pahlawan. Ketika Tuhan yang memilih kita, tidak akan ada seorang pun yang dapat merubah atau menghalangi rencana Tuhan di dalam kehidupan kita. Adik-adik, poin yang kedua yang dapat kita pelajari dalam kisah Gideon yaitu Tuhan memberikan tanda kepada Gideon agar tidak ragu. Nah pada saat itu Gideon meminta tanda kepada Tuhan, dan Tuhan memberikan 3 tanda kepada Gideon. Bahkan di awal pertemuan malaikat Tuhan dengan Gideon, malaikat Tuhan itu membakar habis daging atau persembahan yang diberikan oleh Gideon. Ketika Tuhan memberikan tanda kepada Gideon, membuat Gideon percaya akan kuasa Tuhan dan menjadi yakin untuk memimpin bangsa Israel memerangi bangsa Midian, bahkan membunuh kedua rajanya. Nah adik-adik, ketika Tuhan memberikan kita tanda, bukan untuk dibanggakan atau bukan untuk mencobai Tuhan, tapi Tuhan memberikan kita tanda supaya kita semakin percaya akan kuasa Tuhan, dan kita semakin percaya dan yakin dan mau untuk turut taat kepada perintah Tuhan. Adik-adik, poin yang ketiga yang dapat kita pelajari yaitu Allah mau Gideon mengandalkan dia. Apa adik-adik? Allah mau Gideon mengandalkan dia. Nah adik-adik, pada saat peperangan waktu itu awalnya ada 30.000 lebih orang yang menjadi prajurit yang bersama-sama dengan Gideon. Namun yang menjadi prajurit yang ikut bersama-sama dengan Gideon yang terpilih hanya ada 300 orang yang sama-sama berperang melawan orang Midian. Nah adik-adik,
waktu itu ketika mereka berperang melawan orang Midian, bangsa Israel menang bukan karena hebatnya mereka, tetapi karena Tuhan yang maju berperang bersama-sama dengan mereka. Tuhan menyertai mereka di dalam peperangan mereka sehingga mereka bisa menang, sehingga bangsa Israel bisa menang melawan orang Midian. Nah, adik-adik, dalam kehidupan kita ketika kita menghadapi suatu masalah, Tuhan mau kita mengandalkan Dia. Tuhan mau supaya kita terus percaya kepada Tuhan, mengandalkan Dia, mengundang Dia hadir dalam kehidupan kita, supaya Tuhan memberikan kita kekuatan, Tuhan memberikan kita kemampuan untuk menghadapi setiap tantangan persoalan yang kita hadapi. Karena ketika Tuhan yang ada di pihak kita, tidak ada seorang pun yang dapat melawan kita. Tuhan akan menjadikan kita sebagai seorang pemenang. Sebagaimana firman Tuhan di dalam Roma pasalnya yang ke-8 ayatnya yang ke-31, kita akan baca sama-sama. Adik-adik yang ada di rumah silakan buka Alkitabnya. Kita akan baca sama-sama di dalam Roma pasalnya yang ke-8 ayatnya yang ke-31. Kakak Ika ulang ya. Roma pasalnya yang ke-8 ayatnya yang ke-31. Kita baca sama-sama. Sebab itu, apakah yang akan kita katakan tentang semuanya itu? Jika Allah di pihak kita, siapakah yang akan melawan kita? Nah, adik-adik, biarlah firman Tuhan ini menjadi kekuatan bagi kita bahwa ketika Tuhan ada di pihak kita, tidak ada seorang pun yang dapat melawan kita. Nah, adik-adik, demikianlah firman Tuhan yang dapat Kakak Ika sampaikan pada saat ini. Biarlah firman Tuhan ini dapat menjadi pedoman dalam setiap langkah kehidupan adik-adik sekolah minggu dimanapun berada. Adik-adik, kita mau berdoa semuanya. Lipat tangan, tutup mata, kita satu di dalam doa. Kita berdoa. Tuhan, Allah Bapa kami yang ada dalam kerajaan surga, kami bersyukur Tuhan untuk kesempatan yang Tuhan beri bagi kami. Kami boleh mendengarkan firman-Mu Tuhan. Biarlah firman-Mu ini tidak berlalu dengan sia-sia, tapi ini dapat menjadi pedoman dalam kehidupan adik-adik dan dapat bertumbuh, menghasilkan buah-buah yang banyak. Terima kasih Tuhan, ini doa kami, ini ucapan syukur kami. Dan biarlah Tuhan memberkati setiap adik-adik sekolah minggu dalam studi mereka, dalam pertumbuhan mereka. Tuhan yang akan memberkati. Tuhan yang akan memberkati setiap orang tua dari adik-adik sekolah minggu yang akan membimbing mereka, menemani mereka untuk ibadah. Biarlah Tuhan senantiasa memberikan kekuatan, kesehatan senantiasa. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa mengucap syukur. Haleluya, amin. Selamat hari Minggu adik-adik, Tuhan Yesus memberkati. Nah, anak-anak, kita semuanya sudah memuji Tuhan, sudah mendengarkan firman Tuhan, dan saatnya kita akan menutup ibadah kita. Tapi sebelum menutup ibadah kita, Tante Elmi punya pesan untuk kalian semua hari ini. Pesan yang pertama adalah tetap jaga kesehatan. Anak-anak, sekarang ini semakin banyak orang terpapar COVID ya, apalagi varian Omikron. Varian ini menyebar lebih cepat dari varian sebelumnya. Oleh sebab itu, anak-anak tetap jaga kesehatan kalian. Usahakan jangan terlalu sering keluar rumah kalau tidak perlu, kecuali yang bisa belajar tatap muka, silakan. Tetapi ingat, tetap pakai masker, dan intinya supaya imun kita tetap bagus, makanlah makanan yang bergizi dan vitamin, buah-buahan, sayur-sayuran juga. Siapa malas makan sayur, mulai sekarang rajin makan sayur dan buah-buahan ya, supaya imunnya tetap bagus. Dan yang kedua, tetaplah bersemangat meskipun harus belajar secara online, dan apalagi ibadah secara online. Mungkin sekarang kita tidak terlalu bebas lagi karena aturan pemerintah level 3, PPKM level 3 ini membuat kita tidak bebas seperti dulu lagi, tetapi kita tetap bisa beribadah. Ya, meskipun kalian harus ibadah secara online, tetaplah bersukacita dan bersemangat. Dan yang ketiga, pesan Tante Elmi, kalian harus tetap melatih diri untuk disiplin secara rohani.
Apa itu maksudnya Tante Elmi? Yang Tante Elmi maksud adalah meskipun kalian tidak diingatkan orang tua, meskipun guru tidak mengingatkan setiap hari, otomatislah latih diri untuk tetap berdoa sendiri. Nggak usah tunggu orang tua dulu ya. Kalau kalian yang sudah lebih besar, bacalah Alkitab. Yang kecil juga, belajarlah membaca Alkitab. Belajar tentang Tuhan Yesus, tentang kisah nabi-nabi, dan seperti hari ini kita belajar tentang para hakim ya, Hakim Gideon. Ya, kalian belajarlah, baca Alkitab, kisah-kisahnya menarik loh. Kemudian latih diri juga untuk tetap beribadah. Setiap hari Minggu, ingat, kita ibadah secara online, jangan sengaja jalan-jalan, lupa ibadah. Itu berarti kita tidak mau melatih diri disiplin. Ingat, Tuhan melihat kita semua. Tante Elmi tidak lihat, tetapi Tuhan tahu apa yang kalian lakukan. Ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat. Jadi kalian harus ingat setiap hari Minggu waktunya kita untuk beribadah. Oke, kita akan menutup ibadah kita. Mari lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus. Hari ini kami dapat beribadah bersama-sama. Mari Tuhan menolong dan memberkati kami, sehingga kami semua menjadi anak-anak Tuhan yang bertumbuh. Berkati seluruh guru-guru yang sudah mengajar hari ini, Kak Ika, Tante Elmi, Tuhan memberkati. Berkati seluruh orang tua yang sudah mendampingi anak-anak dalam beribadah hari ini. Berkati setiap anak-anak. Hari ini kami khusus menyerahkan teman-teman yang mungkin dalam keadaan sakit. Dimanapun mereka berada hari ini, kami minta Tuhan jamah sehingga setiap anak-anak di dalam nama Tuhan Yesus beroleh kesembuhan. Dan atas kami semua, biarlah perlindungan Tuhan sempurna dengan kekuatan kesehatan yang dari Tuhan. Meskipun kami harus belajar secara online, biarlah sukacita dan hikmat Tuhan terus menjadi bagian kami selama 1 minggu ini. Tutup bungkus kami, tempat tinggal kami di dalam nama Tuhan Yesus dengan kuasa darah Yesus. Kami akhiri ibadah par hari ini di dalam nama Tuhan Yesus, dan kita yang diberkati sama-sama katakan amin. Nah anak-anak, ibadah kita telah selesai. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati.